Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Dian. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Muatan pelajaran kita kali ini yaitu PKN dengan materi hak sebagai warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia dengan materi menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam paragraf teks non-fiksi. Dan yang terakhir yaitu IPS dengan materi perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Disimak ya. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contohnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Dan masih banyak contoh hak-hak warga negara Indonesia lainnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih memahami lagi, nah, bagaimana? Sudah dibaca? Ya, teks yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia adalah contoh teks non-fiksi. Apa ya teks non-fiksi? Seperti yang sudah kita pelajari, teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, di dalam teks hak sebagai warga negara Indonesia itu terdiri atas 5 paragraf. Setiap paragraf terdapat gagasan utama. Apa ya gagasan utama itu? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Baca kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di halaman 46. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Seperti contoh, paragraf 1, kalimat utamanya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Dan gagasan utamanya,
hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, gagasan utamanya adalah setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum. Silahkan dilanjutkan untuk paragraf 3, 4, dan 5 ya. Anak-anak ibu semua telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasal-pasal apa saja yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Yang pertama, ada hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum, diatur dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu di pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya dan kepercayaannya masing-masing, pasal 28E ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Kemudian memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, pasal 28H ayat 1. Nah, silahkan anak-anak ibu semua tulis di buku catatannya ya, dan dipelajari lagi ya, agar mengetahui hak-hak apa saja yang diperoleh oleh seorang warga negara yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Nah, bagaimana ya contoh perilaku tersebut? Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh yang ada di halaman 50. Dikerjakan dan dibaca kembali ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.